Foodies Academy. Kalau bisnis sudah terlanjur jalan dan rugi, gimana? Kita udah terlanjur jalan setahun nih Foodies, dan so far nombok terus. Apa mending kita ganti bisnis atau mending ditutup ya? Sebelumnya sempat konsultasi sih, disarankan untuk promosi lebih agresif dulu. Nah, mungkin banyak teman-teman kuliner yang mengalami hal seperti ini, atau malah kebanyakan seperti ini. Bisnis sudah jalan, duit udah banyak habis di investasi awal, tapi kondisi perusahaan tidak kunjung membaik. Cuma awal-awal aja kelihatan sepertinya oke banget. Tapi setelah itu dengan munculnya banyak kompetitor, datangnya COVID-19 pula, jadilah semua yang indah di bayangan awal tidak sesuai kenyataan. Kadang kita tidak punya banyak solusi ya untuk menghadapi situasi seperti ini, karena memang keterbatasan ilmu, waktu, atau prioritas, sehingga akhirnya malah jadi pusing sendiri dengan semua kondisi ini. Mau nambah investasi, takutnya nanti tetap nggak ada hasil. Mau bubar, udah terlanjur sayang dengan investasinya, dan juga kasihan sama karyawan. Mau ganti produk, cuma nanti hasilnya sama aja. Lah terus aku kudu piye ya? Nah, kali ini kita coba bahas ya, gimana menghadapi kondisi seperti ini sehingga akhirnya kita bisa tetap bersemangat untuk menjalankan bisnis kita ke depannya. Yang pertama ya, jangan panik, berpikirlah secara jernih. Nombok terus setiap bulan, omset tidak bergerak, setiap hari rendah terus, tentunya akan membuat kita menjadi panik karena kalau kondisi ini dibiarkan akan membuat kita makin tekor. Syukur-syukur kalau masih banyak cash pribadi buat nutupin. Kalau bisnisnya pakai investasi atau hutang gimana nih ya? Makin ribet ya. Nah, pertama menghadapi situasi seperti ini adalah tidak panik. Tarik nafas, renungkan kembali, baca-baca kembali nih buku-buku bisnis. Sempatkan ngobrol dengan pebisnis lain atau coach atau konsultan atau siapapun yang bisa memberikan arahan dan insight untuk kita memunculkan kembali optimisme dan semangat dalam menjalankan bisnis. Kalau teman-teman biarkan diri teman-teman terpuruk dan kalut dalam situasi ini, bukan solusi yang akan muncul, tapi frustasi yang akan makin kuat. Yang kedua, review kembali kondisi bisnis kita saat ini. Setelah hati dan pikiran tenang, maka segeralah untuk melakukan review dengan kondisi bisnis yang kita jalankan. Coba jalan keliling lokasi 0-5 km. Lihat-lihat kembali seperti apa sebetulnya keadaan pasar. Mungkin masih banyak tempat yang penuh, mungkin masih banyak tempat yang delivery online-nya rame. Nah, datangin tempat-tempat kayak begitu, order, dan analisa kembali kenapa mereka rame. Jika kita memiliki database konsumen di POS, coba disempatkan untuk melakukan telepon misalnya ya ke 30 orang. Coba tanya ke mereka tentang produk kita. Tanya mereka kenapa dulu beli dan kenapa sekarang udah nggak balik lagi untuk beli. Kumpulkan semua masukan yang mereka berikan untuk menjadi insight penting bagi bisnis kita. Baca-baca dan lihat-lihat juga tren-tren terbaru yang bisa jadi inspirasi untuk bisa rebound dalam berbagai bentuk. Misalnya terinspirasi untuk meluncurkan menu baru karena ngelihat ada yang viral di TikTok dan lain sebagainya. Ketiga, inovasi, perbaiki atau ubah sekalian. Setelah melakukan review, segeralah untuk melakukan inovasi terhadap bisnis yang kita jalankan saat ini. Dalam hal ini, review dan insight sangat penting karena teman-teman tidak akan tahu apa yang harus diperbaiki atau inovasi apa yang bisa dijalankan kalau nggak punya banyak informasi, data, serta pengetahuan. So, wajib banget untuk keep learning. Dalam konteks ini, kita bisa melakukan perbaikan dengan mempertahankan bisnis kita yang sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga melakukan pivot atau mengubah bisnis dengan bisnis kuliner yang ternyata punya potensi besar karena setelah disurvei nih ya, misalnya ya, semua tempat ayam goreng dan ayam bakar rame. Yang sepi adalah tipe bisnis yang sekarang kita jalankan. Misalnya coffee shop, karena ternyata target market sekarang lebih pengen pergi ke coffee shop yang outdoor nih ya. Sementara coffee shop kita ada di ruko dan tertutup. Belum lagi banyak muncul coffee shop yang besar-besar dan keren-keren. Inovasi juga akan menjadi kunci untuk kita bisa rebound. Membalikan kembali keadaan untuk menjadi lebih baik. Misalnya meluncurkan menu baru, melakukan kolaborasi, membuat program promo yang menarik, dan lain sebagainya. Intinya, jadilah
realistis, jangan idealis. Apalagi memang terbukti bisnis kita saat ini sampai boncos dan nombok. Kalau ada yang lebih menguntungkan, lebih potensial, kenapa nggak digarap dulu aja? Memang butuh tambahan sedikit invest, mungkin ya, tapi layak dicoba. Yang keempat, bantuan mentor, coach, atau konsultan. Kalau teman-teman berat melakukan ini sendiri, mungkin bantuan mentor, coach, atau konsultan bisa menjadi alternatif. Tapi ingat ya, mereka bukan malaikat atau pesulap yang teman-teman suka berasumsi kalau udah dibantu pasti sukses. Nggak seindah itulah ya. Bantuan ini mungkin bisa mendorong motivasi teman-teman untuk kembali bersemangat atau juga bisa memberikan insight dan ide-ide yang mungkin merupakan jalan keluar. Atau bahkan pada sisi ekstrimnya nih ya, mereka bisa mendorong teman-teman untuk stop dulu. Karena ternyata masalahnya bukan market, bukan konsep, tapi ownernya malah sumber masalahnya. Loh kok bisa ya? Ya teman-teman ternyata nggak fokus misalnya. Pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Masa nyerahin investasi 1 miliar di tangan orang yang tidak berpengalaman di bisnis kuliner hanya gara-gara gajinya kecil. Alih-alih fokus 100% menjalankan bisnis, ternyata ini hanya sampingan, tapi punya ekspektasi hasilnya bisnis gede. Kontradiktif nggak sih? Gitu kan? Jawab sendiri deh ya. Yang kelima, fokus. Ini masih lanjut nih ya dari poin 4. Fokus adalah kunci. Contohnya nih ya, teman-teman seorang pegawai swasta yang sangat sukses. Kemudian punya bisnis coffee shop. Kok nggak berkembang ya, malah terus merugi. Apa yang membuat dua hal ini bertolak belakang? Sebetulnya teman-teman sudah tahu jawabannya, fokus. Sebagai seorang karyawan yang prestasinya luar biasa ya, seluruh fokus dan kemampuan teman-teman kan diletakkan di tempat tersebut. Sehingga akhirnya jadi sesuatu yang powerful dan membuat kita bisa sukses sebagai seorang karyawan. Nah, sebaliknya usahanya cuma sampingan, makanya nggak aneh jadi kurang berhasil. Tapi bukan berarti nggak bisa ya teman-teman ya. Banyak juga yang bisa sukses punya usaha, biarpun mungkin core usahanya bukan di kuliner, ataupun misalnya sekarang dia seorang profesional. Kuncinya adalah co-founder dan tim. Kita harus memiliki partner atau co-founder ya, yang juga memiliki saham di perusahaan kuliner yang kita jalankan. Sehingga ada spirit entrepreneur di dalamnya. Serta membangun tim yang kuat dan profesional. Sementara kitanya sendiri mungkin lebih baik bertindak sebagai investor atau owner aja. Nah, yang jadi masalah itu, teman-teman udahnya nggak fokus, plus nggak punya co-founder dan tim, ya nggak perlu pusing cari penyebab lain sebetulnya. Udah langsung kelihatan kok lah ya, inilah masalah terbesarnya. Kalau udah seperti ini, mungkin daripada uang dihabiskan untuk investasi di bisnis sendiri, mending sekalian jadi investor aja. Yang keenam, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, berikutnya setelah melakukan review, menyusun ulang strategi, melakukan inovasi, tetap harus dengan kerja keras. Ya, hustle. Kerja keras dan kerja cerdas itu tidak akan mengkhianati hasil. Tidak ada gunanya semua strategi, inovasi, program-program yang keren dan penuh terobosan kalau enggak dibarengi dengan kerja keras dari ownernya. Kerja keras dan kerja cerdas itu adalah kunci dari keberhasilan eksekusi. Tanpa kedua hal ini rasanya sangat sulit kita bisa melihat bisnis kita bisa sukses. Coba deh teman-teman bandingkan. Misalnya ya, teman-teman yang udah di puncak karir, apa sebetulnya melandasi keberhasilan teman-teman saat ini? Ya kerja keras dan kerja cerdas pastinya. Yang ketujuh, perbanyak doa. Nah, terakhir ya, perbanyak doa. Setelah semua usaha yang kita lakukan, semua proses yang kita jalankan, dan semua inovasi yang kita kerjakan, jangan lupa ya, kalau kesuksesan dan keberhasilan serta kegagalan itu sudah digariskan untuk kita. Jadi dinikmati dan disyukuri, yang tentu diawali dan diiringi dengan doa. Dengan begitu, kita tidak akan menjadi stres, pusing, apalagi sampai menyalahkan yang di atas semua yang kita alami. Kembalikan lagi, why? Mengapa kita melakukan semua ini? Jika semua karena ibadah, bukankah yang terpenting adalah proses yang terbaik, bukan hanya hasil seperti yang diinginkan? Nah, teman-teman semua ya, semoga sharing kita pada hari ini bermanfaat. Foodies Academy.